Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wah, sahabat Fusa, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali ke bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang bukan hanya berbicara tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menata hati, mengendalikan emosi, serta transformasi diri menjadi lebih baik lagi. Selamat datang kami ucapkan di podcast Syiar Ramadan Fusa, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama 2026. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu puasa dan ketenangan jiwa. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Effendi MAG yang merupakan dosen tasawuf dan psikoterapi. Selamat datang selamat Bapak. datang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, puasanya lancar Pak? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Semoga kita semua yang menunaikan ibadah puasa hari ini diberikan kelancaran sampai waktu berbuka nantinya. Amin. Amin. Baik Bapak, karena hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Mungkin teman-teman pendengar juga ingin tahu bagaimana sih puasa dan juga ketenangan jiwa ini. Nah Bapak, nanti timbul lagi pertanyaan Pak, bagaimana keberadaan jiwa dalam hidup manusia jika kita lihat dari tema kita hari ini Bapak? Baik, ini kan pertanyaan yang penting ya, karena berkaitan dengan eksistensi kita sebagai manusia. Iya. Jadi bicara jiwa, sesungguhnya bicara kedirian kita sendiri. Jadi kalau kita tumpangkan pemikiran kita kepada para pemikir, itu dikatakan manusia itu dualisme. Dualisme itu artinya pada dirinya bertemu dua hal, dua dimensi. Pertama yang kasat mata yang kita sebut ini dengan jasmani kan. Yang Iya. kedua ada dimensi yang tidak kasat mata, itu dalam peristilahannya ada yang menyebut rohani, ada jiwa, atau dalam bahasa kesehariannya soul juga. Jadi keduanya ini kan menyatu dalam diri kita, ya, menyatu tidak terpisah. Jadi hubungan keduanya adalah bersifat inheren, tidak bisa terpisah, saling mempengaruhi, saling menguatkan satu sama lain. Jadi dalam keseharian kita, kita tidak mesti mencoba bagaimana kedua hal yang ada pada diri kita ini berada pada tataran seimbang. Maksud saya itu adalah kita tidak cukup hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat jasmaniah saja, jasad saja, keindahannya, kebagusannya, kesehatannya. Tapi sebetulnya ada yang sangat penting di balik itu, yaitu berkaitan dengan dimensi yang spiritual, ya, bersifat rohani, atau kita menggunakan istilah yang lazim lah, jiwa kita. Nah, dalam konteks inilah kalau kita lihat ya, sejarah pembicaraan manusia tentang keberadaan jiwa itu sudah tua sekali. Taruh kita tarik ke belakang dari sejarah pemikiran Yunani. Para pemikir Yunani itu satu bahagian daripada kajian-kajian filsafat mereka itu adalah masuk ke relung jiwa manusia. Ya, silakan kita baca beberapa karya-karya filosofi Yunani, kita akan menemukan kajian-kajian tentang jiwa. Contoh saja, baik itu Plato, ataupun Socrates, ataupun Aristo. Bicara tentang itu, karena tidak dapat tidak, persoalan jiwa itu ya bicara tentang sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat dalam lintasan sejarah pemikiran umat Islam, pemikiran Islam begitu, kita mendengar ada dua kitab besar yang dikarang oleh pemikir Muslim. Contoh saja ada nama kitabnya Tahsilus Sa'adah. Ini ditulis oleh Al-Farabi. Tahsilus Sa'adah itu berisikan tentang bagaimana kiat apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mendapatkan ketenangan hidup yang berpuncak, yang bermula daripada ketenangan jiwa kita. Atau apa yang ditulis umpamanya oleh Imam Al-Ghazali, Kimya'us Sa'adah, yang sangat dalam mengupas tentang problematika jiwa manusia, apa dampaknya ketika kita menganggap sederhana persoalan kejiwaan itu, dan apa pula
kebajikannya kita memperhatikan. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa bicara persoalan jiwa atau persoalan yang sifatnya spiritual tadi itu sangat penting sekali. Tidak hanya sebatas sebuah kajian, tapi kan ini realita kehidupan kita. Ya, jadi dalam hidup ini sebetulnya kan ada dua hal yang berdekatan ya, tapi itu tidak sama. Ada istilah senang, ada istilah tenang. Ya, ada senang dan tenang. Kalau senang itu sifatnya materi. Kalau kita banyak duit, banyak cuan, ya senang. Kemana-mana kita bisa aksesnya gampang. Yang kita inginkan bisa kita raih secepat itu. Tapi itu belum tentu memberikan sebuah ketenangan. Ya, belum tentu. Ketenangan itu sifatnya inerti dalam. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, keduanya itu tentu sangat dibutuhkan. Kita ingin hidup yang senang. Kita hidup yang tenang. Senang saja tidak tenang bermasalah. Tenang saja, tapi nggak ada sengsara terus juga masalah. Jadi keduanya itu perlu kita ciptakan secara seimbang. Nah, tema kita hari ini kan bicara tentang ketenangan jiwa. Tapi itu poin pertama kita itu begitu. Ya, keberadaan jiwa itu sangat penting pada diri kita sendiri. Dan kita dalam keseharian ini sebetulnya ya mengurus yang itu, di samping mengurus yang nampak ini. Ini yang kira bisa kita sampaikan tentang eksistensi jiwa dalam kehidupan kita. Oke Bapak, berarti kita tahu kalau keberadaan jiwa itu sangat penting di dalam hidup manusia, sangat penting sekali. Bapak. Iya, sangat penting sekali, apalagi kita sebagai manusia itu harus bisa senang dan juga tenang kan Bapak. Jadi tidak bisa hanya senang saja tapi tidak tenang, tapi harus berkaitan antara senang dan juga tenang Bapak. Nah, kemudian Bapak, bagaimana sebenarnya peran jiwa ini untuk mencapai kebahagiaan dan juga ketenangan yang abadi? Baik. Kegaduhan jiwa kita itu berdampak kepada kehidupan kita. Ya. Iya. Kalau fisik itu kan tugas kita itu bagaimana menjadikan dia sehat. Berobatlah, jagalah keseimbangan. Bagaimana kita membaguskannya, menghiasinya. Ya itu saja yang paling pokok itu. Tapi persoalan kejiwaan tidak lebih daripada itu. Ya. Kegaduhan-kegaduhan terjadi pada jiwa kita. Itu bisa kita lihat dalam kajian psikologi atau tasawuf. Itu berdampak kepada pola hidup, berdampak kepada bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Kalau jiwa kita ini tenang, dia akan mempengaruhi hormon kita juga. Iya kan? Iya, Bapak. Hormon kita. Sebab kita manusia itu kan ada hormon-hormon. Apakah hormon kortisol kita itu yang itu berkaitan erat dengan hormon stres, dan ada hormon endorfin kita yang berkaitan kebahagiaan. Nah, jadi jika jiwa kita itu tidak berada pada ketenangan, maksudnya berada kacau, gundah gelana, gelisah, itu kan berdampak kepada kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan nyaman, tidak akan enjoy. Maka berujung kepada stres, berujung kepada depresi, dan bisa lebih daripada itu. Jadi tidak sederhana itu. Maka oleh sebab itu, tidak dapat tidak, dalam kehidupan kita harus ada upaya bagaimana kita mencoba menetralisir ya. Kalau dalam bahasa sehatnya, bagaimana kita mengatur hormon kita, hormon kortisol kita, sehingga kita hormon stres itu tidak bisa dikendalikan, sehingga kita tidak jatuh kepada stres betul. Ya kan, itu bisa kita kendalikan, bisa kita atur itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian ada sebuah tanggung jawab besar sebetulnya dalam hidup itu, dalam hidup kita ini, bagaimana yang pada dimensi-dimensi yang kita sebutkan tadi juga kita itu harus kita tata, harus kita atur, harus kita berikan apa yang menjadi haknya. Ketidakseimbang kita selama ini lebih memberikan hak-hak yang sifat jasmaniah, itu yang kita utamakan. Nah, hak-hak sifat ruhaniah itu terabaikan. Padahal sebetulnya hak ruhaniah itu berdampak besar bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ya, umpamanya kenapa orang berkecukupan, tapi dia kok tidak merasa nyaman. Pasti ada persoalan pada jiwanya. Tapi ada orang biasa-biasa saja, tapi dia merasa tenang.
Ya, mungkin dia ya kalau dari segi harta ya biasa-biasa saja. Tapi bagaimana dia bisa senyum lebar, bisa tertawa dengan lepas, dia enjoy, dia bahagia, ya dalam keterbatasannya. Berarti ada sesuatu yang terpenuhi, Iya. sesuatu yang terpenuhi dan itu mengungguli itu apa jiwanya itu. Dia sampai pada ketenangan jiwanya walaupun dia hidup dalam keterbatasan, tapi itu tidak akan berpengaruh. Ya, begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman pendengar semuanya. Jadi peran jiwa itu sangat penting di dalam diri manusia untuk mencapai kebahagiaan dan juga ketenangan. Kemudian Bapak, karena tema kita hari ini adalah puasa dan ketenangan jiwa, sebenarnya apa hubungan puasa dalam mencapai ketenangan Oh jiwa ya, ini baik. Bapak? Sebetulnya tidak cukup puasa yang kita singgung. Semua Oke. syariat, semua hukum yang Allah tetapkan kepada kita, semua ibadah yang Allah tetapkan kepada kita, itu memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita. Maka kalau kita menggunakan istilah hukum dalam hukum Islam itu ada namanya maqasidus syariah. Maksud dan tujuan hikmah pengajaran, dampak, dan kebajikan. Jadi tidak hanya bicara tentang puasa sebetulnya. Apapun ibadahnya yang Allah tetapkan kepada kita, yang harus kita mengerti itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Akan tetapi ada satu kunci yang tidak boleh tidak. Apa itu Ya, Pak? kenapa banyak orang beribadah tapi dia tidak ada dampak pada dirinya? Kenapa biasa-biasa saja? Ya, jadi karena Iya. begini, karena dia tidak melakukan rasionalitas dalam beribadah. Rasionalitas itu artinya tidak menggunakan pendekatan ilmu dalam memahami sebuah ibadah. Dia lakukan saja. Jadi kalau kita ingin berdampak ibadah itu pada hidup kita, kita harus masuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan. Contoh saja, kita kutip ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa kalian berpuasa itu atau puasa itu baik sekali bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, kalau kalian mengerti, kalau kalian kaji, kalau kalian dalami, tadabburi. Oleh sebab itu ada proses ilmu dalam sebuah ibadah. Tidak cukup kita melakukan ibadah begitu saja tapi hampa dari pengetahuan, ini tidak apa-apa. Iya, benar Jadi sekali. ketika Rasulullah mengatakan banyak orang yang berpuasa tapi didapatnya cuma 2 saja karena dia melakukan itu tidak dengan ilmu. Dia cuma menyasar sudah saya lakukan ya selesai. Itu secara umum ya, secara makro kita melihat apapun ibadahnya akan berdampak kepada tubuh kita. Nah, secara dilihat kita kepada puasa. Sebetulnya tidak cukup puasa di Ramadan ini. Harus ada keterkaitan semua ibadah itu. Kita ungkapkan rahasia. Kenapa Rasulullah mengatakan Ramadan ini 1 bulan yang penuh? Karena yang dilakukan di bulan ini bukan hanya puasa. Tapi ada mengkombinasikan semua ibadah-ibadah pokok yang besar-besar itu. Ada di situ zikirnya. Zikir, tarawih. Ingat itu artinya ya kita membawa kesadaran kepada satu keadaan fokus. Ada berinfak, bersedekah. Berinfak, Kemudian ada tadarus. membacanya. Kemudian ada ibadah. Ini di akhir 10 akhir Ramadan, iktikafnya. Ya kan? Iya, Bapak. Maka oleh sebab itu, bagaimana Ramadan itu bisa berdampak kepada ketenangan jiwa kita? Harus kita kombinasikan semua ibadah itu. Kita ambil 1-2 saja contoh dari peribadahan yang ada selama Ramadan di lain puasa. Oke lah kita mulai dari puasa. Puasa itu sebetulnya. Inti puasa itu di mana? Bukan menahan minum. Itu pokoknya itu. Tapi inti daripada puasa itu kesabaran. Pengendalian itu. Nah, jadi ketika kita mampu mengendalikan diri ini ya dengan baik, dampak itu ya kepada diri kita. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan itu, lebih banyak emosinya, lebih banyak berburuk sangkanya, banyak ini. Ya yang di sini tidak baik, tidak tenang gitu. Itu contohnya di luar yang lain. Yang kedua kita lihat umpamanya di Ramadan ini kita akan disuruh banyak-banyak berbagi. Ya kan? Disuruh banyak-banyak berbagi. Iya, Disuruh banyak menolong. Bahkan puncak daripada perjalanan Ramadan kita itu adalah terbentuknya empati kita kepada orang lain dalam bentuk zakat fitrah. Kita ambil saja, sebetulnya ketika kita berinfak, bersedekah, berbagi kepada orang lain, ada enggak dampaknya kepada jiwa kita? Ada. Kita singgung saja contohnya.
Ini mudah-mudahan benar, kalau tidak kita menampun kepada Allah. Iya. Ada satu hormon pada diri kita namanya hormon endorfin. Hormon ini ketika kita baca di artikel, adalah hormon yang sangat penting bagi terbentuknya ketenangan, kebahagiaan, dan enjoy-nya diri kita. Kalau hormon kita ini bisa kita rangsang, kita bisa bangkitkan, berkembang dengan baik, maka kita akan terasa tenang, bahagia. Supaya hormon kita ini berkembang atau bisa terpicu, maka kita harus melakukan aktivitas fisik, segala macam. Tapi diantaranya ternyata aktivitas yang sangat baik bagi pertumbuhan hormon kita itu adalah berbagi, menolong. Jadi ketika kita menolong, membantu orang lain yang di bulan Ramadan itu dimotivasi betul kita oleh Rasulullah. Bahkan kalau baru buka itu bagi dengan tetangga, walaupun sebutir kurma, taruh begitu. Itu melatih diri kita untuk berbagi. Ternyata berbagi itu menyehatkan batin kita, menyehatkan, membanguskan hormon kita. Maka orang yang rajin berbagi, rajin menolong, rajin membantu, maka hormonnya lebih bagus, dan dia akan lebih berada pada ketenangan batin dibandingkan orang yang kikir, yang tidak mau berbagi, yang tidak peduli. Jadi secara tidak langsung, kemasan Ramadan itu tidak saja menguat spiritualitas kita secara vertikal kepada Allah, tapi juga menyusun simpul-simpul yang bersifat emosional kita, mencerdaskan emosional kita. Jadi kecerdasan emosional kita bagus di situ, kecerdasan intelektual kita juga bagus. Apa? Mungkin orang mengatakan Ramadan itu apa hubungan dengan intelektual? Apa dengan intelektual? Kekuatan ingatan ada. Karena selama Ramadan kita disuruh baca Al-Quran. Daya ingat kita menguat dengan itu. Sel-sel pikiran kita jadi bagus. Jadi pada prinsipnya, kalau demikian, apapun menu-menu Ramadan itu berdampak kepada kita. Dari mana kita tahu? Lihatlah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 183. La'anakum tattaqun. Puasa yang baik, puasa yang sempurna, puasa yang dilakukan dengan ketulusan, puasa yang dilakukan dengan kesadaran dan ilmu akan memberikan la'anakum tattaqun, membawa kamu kepada satu situasi orang bertakwa. Bertakwa itu hidup kita lebih terkendali, lebih teratur, lebih nyaman, dan tenang. Kira-kira begitu. Baik Bapak, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak. Tanpa Ya. kita sadari ternyata kita sudah hampir 15 menitan berbincang dengan perbincangan yang sungguh luar biasa Bapak. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya selesai di podcast ini saja, tetapi bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi diri menjadi lebih baik lagi Bapak. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya Bapak. Amin, insyaallah. Amin. Saya Tengku Nurul Suhada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.